Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah nikmat dan karunia-Nya di kesempatan pagi ini kita dipertemukan kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka melakukan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa yang disebut dengan thalabul ilmi. Kegiatan yang bukan cuma disukai oleh orang-orang salih dan orang-orang beriman, tapi juga para nabi, karena ilmu ini merupakan salah satu warisannya para nabi. Dalam sebuah riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ulama'a warathatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innahum warathu al-ilma faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafirin. Sesungguhnya kata Nabi, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Karena para nabi ketika meninggal, mereka tidak meninggalkan dirham, mereka juga tidak meninggalkan dinar. Yang mereka tinggalkan ketika wafat adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan-warisan tersebut, maka dia telah mengambil kebaikan yang sangat banyak. Dari hadis ini pula ikhwan fillah rahimakumullah, kita mengambil sebuah pelajaran bahwasanya untuk menjadi kerabat Nabi, untuk menjadi keluarga Nabi, itu tidak harus kemudian kita punya darah para nabi, tetapi cukup dengan mengambil warisan yang mereka tinggalkan. Karena biasanya secara umum seseorang dikatakan sebagai pewaris karena dia adalah anggota keluarga. Apalagi kita juga pernah menjelaskan bahwasanya kaitan darah dengan Nabi kalau tidak diiringi dengan sikap yang layak, perbuatan yang indah, ketakwaan kepada Allah, maka keterkaitan darah tersebut tidak akan memberikan dampak apa-apa. Nabi SAW pernah berwasiat kepada Fatimah putrinya sendiri dengan mengatakan, jagalah diri engkau sendiri dari ancaman api neraka. Karena sungguh kata Nabi, nasab kita tidak akan memberikan pertolongan apapun, kata Rasulullah SAW. Maka sekali lagi bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitabul Jami, bab tentang silaturahim, izinkan Anda menyampaikan satu perkara dulu yang sepertinya penting untuk disampaikan tentang fenomena yang tengah terjadi pada saat ini,
munculnya sosok laki-laki di Indonesia yang sudah cukup umur dan mengatakan hal-hal yang aneh, Pak, terutama berkenaan dengan akidah. Mungkin pernah mendengar nama Mang Gufron, Pak. Mang Gufron, ya, orang yang gondrong gitu di medsos itu viral saat ini, yang mengatakan bahwasanya malaikat itu dibawa kendali dia, Pak. Singkatnya begitulah. Sampai dia bisa mengejar-ngejar malaikat. Kalau hujan tidak turun, malaikat yang dikejar-kejar. Sampai katanya beliau pun nanti yang akan menjadi pengawal di neraka, biar umatnya tidak masuk neraka, dihadang gitu. Malah salah satu muridnya mengatakan nanti kalau di alam kubur ditanya man rabbuka wa madinuka, nggak usah repot, jawab aja Mama Gufron. Ya Mas Remo pernah dengar ini, Pak? Oh enggak. Padahal lagi viral juga nih, Pak. Ini sebuah keyakinan dan akidah yang sesat. Kenapa kita katakan sesat? Di antara alasannya adalah dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah diungkapkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang lahir 3 tahun sebelum kenabian. Abdullah bin Abbas ini merupakan sahabat Nabi yang selain beliau sahabat, juga beliau merupakan sepupu dan keponakan Nabi. Dikatakan sepupu dikarenakan beliau adalah ayah dari paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Dikatakan keponakan dikarenakan ibunya Ibnu Abbas ini merupakan saudara perempuannya salah satu istri Nabi SAW, yaitu Maimunah. Makanya dikabarkan bahwasanya beliau ini sering sekali tidur di rumahnya Nabi. Sering nginap di rumah Nabi. Ya, dan ini yang menjadi alasan kenapa beliau sering nginap, karena beliau adalah salah satu keponakannya. Jadi dengan istri Nabi itu mahram gitu, Pak. Makanya riwayat sering menyebutkan beliau tahu tentang Nabi pernah mandi bareng sama salah satu istrinya. Beliau juga pernah meriwayatkan kalau Nabi pernah terdengar berbicara ngobrol sama istrinya dari mulai habis Isya sampai pertengahan malam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu fillah. Beliau juga merupakan seorang sahabat yang pernah menyiapkan air untuk wudhu Nabi di malam hari ketika Nabi ingin melaksanakan sholat malam. Malah kemudian gara-gara sikapnya tersebut, Rasul mendoakan beliau dengan mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas terhadap agamanya dan ajarkan kepadanya tentang takwil Al-Quran. Makanya kemudian walaupun nanti kita akan menemukan Abdullah bin Abbas ini kebersamaannya dengan Nabi hanya 3 tahun saja, tapi Masya Allah ilmunya sangat deras, Pak, sangat luar biasa. Setidaknya riwayat menyebutkan ada 1.600 hadis yang beliau riwayatkan. Sampai beliau kemudian nanti saking luasnya ilmu digelari oleh para ulama dengan gelar Hibrul Ummati wa Faqihul Asri. Hibrul Ummah artinya tintanya umat ini. Tintanya umat ini. Maksudnya ilmu agama itu ada di beliau semua, Pak, gitu. Lalu beliau juga disebutkan dengan gelar Faqihul Asri. Orang fakihnya, orang berilmunya di zaman beliau. Padahal di saat itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat senior yang lain. Tapi karena kemampuannya luar biasa. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau juga merupakan salah satu dari sekian sahabat Nabi yang memiliki nama Abdullah dan memiliki keistimewaan. Maksudnya kata para ulama adalah nama Abdullah digunakan oleh para sahabat untuk anak-anak mereka. Kalau dikumpulkan para sahabat Nabi yang punya nama Abdullah ada sekitar 120 orang. Nah, dari 120 orang ini 4 diantaranya itu punya kelebihan, keistimewaan dalam masalah keilmuan. Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Abdullah bin Amr bin As, nah yang keempat ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis yang berkenaan dengan sosok yang sedang kita bicarakan ini adalah hadis yang luar biasa, keluar dari sahabat yang sangat istimewa. Nah, kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan ihwanillah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Suatu ketika Jibril mengunjungi Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril,
berkata kepada Jibril dengan mengatakan, ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazurana. Ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazuruna. Yang artinya, wahai Jibril, kenapa engkau tidak sering menziarahi kami sebanyak ziarahmu pada saat-saat ini? Atau bahasa kitanya mungkin, wahai Jibril, apa yang menghalangimu untuk sering datang mengunjungi kami melebihi saat-saat ini? Atau mungkin bahasa umumnya, Jibril berkunjung ke Nabi tapi jarang, Pak. Jarang, langka gitu. Nah, Nabi pengen Jibril berkunjung tuh sering gitu. Makanya bertanya, kenapa nggak sering, kok jarang datangnya gitu. Kemudian fanazalat as-surah, turun sebuah ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah para malaikat diturunkan kecuali itu atas perintah Allah. Dan tidaklah para malaikat turun kecuali atas perintah Allah. Kata para ulama, dari sini pelajarannya diantaranya adalah berkenaan dengan masalah kekuasaan malaikat atas dirinya sendiri. Bagaimana mereka tidak punya kekuasaan untuk mereka kendalikan, Pak. Maksudnya malaikat nggak bisa seenaknya datang ke Nabi Muhammad gitu, lalu datang ke orang-orang tertentu. Enggak, itu semuanya yang mereka lakukan, termasuk turun ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hari ini ada orang yang seolah-olah mampu mengendalikan malaikat, mampu mengejar malaikat, malah mampu kemudian menggantikan tugas malaikat, waliyadzubillah, ini sebuah kebohongan dan kedustaan. Dulu ada sebuah ayat, Pak, turun ke Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka itu ada penjaga yang jumlahnya 19 malaikat. Ketika turun ayat ini, Abu Jahal kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy dan mengatakan, Muhammad bilang kepada kita kalau neraka dijaga 19 malaikat. Kita kan jumlahnya banyak nih, apa enggak mungkin kita mengalahkan yang 19 ini? Masa kita enggak berani mengalahkan mereka? Kita kan orang-orang kuat, orang-orang berani. Abu Jahal ngomong begitu, Pak. Lalu kemudian sebagian mereka mengatakan, ya udah, saya ada salah satu tokoh Quraisy waktu itu yang tubuhnya besar, tukang gulat, Pak. Dia tidak pernah terkalahkan. Dia mengatakan, kalau memang demikian, baiklah, biar mudah nih bagi kalian, akan kubantu, akan kukalahkan 17 dari mereka. 10 nanti saya pegang dengan tangan saya, sisanya saya pegang dengan perut saya. Nanti sisanya 2 tinggal kalian yang urus. Biar kita nggak masuk neraka, kita bisa bertemu di surga. Ini kan memperolok-olok, Pak. Dikiranya malaikat itu kayak kita gitu, Pak. Kayak orang gitu, kelemahannya, kayak manusia kekurangannya. Padahal naudzubillah tsumma naudzubillah, enggak demikian. Allah mengatakan terutama berkenaan dengan penjaga neraka di Quran surat yang ke-66 At-Tahrim. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Lalu alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari ancaman api neraka, yang mana kayu bakarnya, kata Allah, adalah manusia dan batu. Di atas neraka ada malaikat-malaikat penjaga yang sangat bengis dan kejam. Bengis dan kejam. Bengis kejamnya ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan mengatakan, para malaikat penjaga neraka itu bisa mengangkat dengan tangannya ribuan orang, Pak, lalu melemparkan mereka sejauh keinginan neraka. Satu malaikat bisa ngangkat 1000 orang gitu. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya pundak malaikat penjaga neraka, kalau masih ingat, Pak, kita pernah bahas ini, pundaknya saja dari ujung ke ujung itu jaraknya kalau ditempuh sama seorang perjalanan 1 tahun lamanya. Berarti sosoknya bukan sekecil kita gitu. Tapi malaikat itu luar biasa. Nah, makanya aneh kalau kemudian ada orang yang mengatakan, nanti saya jagalah neraka biar kalian gak usah masuk gitu. Cukup mengatakan begini kalau ditanya sama malaikat, seolah-olah naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan ini sekali lagi sebuah kesesatan, sebuah penyelewengan dalam akidah. Maka hati-hati, jangan mudah
terprovokasi, walaupun mungkin orang itu dianggap benar karena punya keistimewaan. Biasanya kita menganggap seseorang itu benar karena orang ini punya keunikan yang disebut dengan karomah. Oh, dia kan wali gitu ya, dia punya karomah gitu. Walaupun dia punya sesuatu yang unik, yang ajaib, tapi awas, itu belum tentu karomah. Belum tentu. Karena Dajjal sendiri dianggap Dajjal karena punya keunikan, punya hal yang luar biasa. Apa? Dajjal bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dajjal juga bisa menurunkan hujan. Malah Dajjal bisa membuat tiruan untuk orang yang sudah mati, Pak. Dihidupkan kembali. Ini Dajjal. Maka hati-hati. Kata para ulama, kalau Anda melihat sesuatu yang aneh pada diri seseorang, lalu ingin mengetahui apakah dia wali atau bukan, caranya gampang. Lihat dengan aturan-aturan Allah. Lihat dengan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya dan dengan larangan yang Allah berikan kepadanya. Apakah dia melaksanakan perintah Allah atau tidak? Apakah dia meninggalkan larangan Allah atau tidak? Udah gitu aja, simpel gitu. Yang kedua, wali Allah itu, wali Allah biasanya ketika mereka makin terkenal dan diketahui sama orang, mereka makin meredup, Pak. Tidak makin menunjukkan dirinya. Tidak demikian. Karena mereka khawatir ketenaran akan merusak hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenar itu ganggu ini, Pak, ganggu hati gitu. Yang awal niat karena Allah jadi pengen like orang gitu, pengen kesukaan banyak orang gitu. Nah, orang-orang yang wali Allah enggak akan demikian. Contohnya Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang sahabat, bukan sahabat kita nyebutnya, lebih ke bahasanya apa bahasanya ya? Ada bahasa istilah khusus, Pak, karena beliau tidak pernah ketemu sama Nabi. Cuma sebagian mengatakan beliau hidup di zaman Nabi. Hidup di zaman Nabi tapi nggak sempat ketemu Nabi. Kenapa nggak sempat ketemu Nabi? Karena beliau punya seorang ibu yang tidak mungkin beliau tinggalkan. Beliau tinggal di Yaman, Rasul di Madinah, Pak. Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat, nanti bakal ada seorang laki-laki dari Yaman, dia punya seorang ibu dan dia sangat berbuat baik sama ibunya. Dia ini orang yang biasa, tapi sekali berdoa kepada Allah, dia doanya akan dikabulkan oleh Allah. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, setiap kali menemui kafilah dari Yaman untuk ibadah haji, Pak, pasti nanya, ada Uwais enggak? Ada Uwais enggak? Sampai suatu ketika ketemu dengan Uwais, Pak. Ketika ketemu, ngobrol kemudian. Ketika ngobrol, terjadi dialog. Lalu Umar minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tolong doakan aku, mintakan ampunan kepada Allah untuk diriku. Kata Uwais, sebentar, Anda siapa? Saya Umar bin Khattab, kata dia. Umar sahabat Nabi, betul. Kalau begitu kata Uwais, Anda salah alamat. Harusnya aku yang minta doa kepadamu. Karena engkau terhormat, engkau orang pernah bertemu dengan Nabi, jadi sahabat Nabi, sedangkan saya bukan siapa-siapa. Kata Umar, saya datang kepadamu minta doa karena Nabi pernah ngomong begini. Pernah ngomong, kalau engkau ketemu dengan Uwais, maka mintalah doa kepada Uwais, karena Uwais doanya dikabulkan sama Allah. Apa kata Uwais? Uwais mengatakan, ya baik kalau begitu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Pertama, doakan aku juga oleh engkau. Yang kedua, jangan kau kasih tahu ke orang lain tentang hadis tersebut. Umar mengatakan baik. Lalu kemudian mereka saling mendoakan satu sama lain. Dan Umar tidak menceritakan. Sampai suatu ketika terdengar kabar masalah itu, Pak, sama orang lain. Akhirnya orang-orang datang kepada Uwais untuk minta didoakan. Melihat orang-orang banyak yang datang, Uwais langsung, Pak, menyepi gitu loh. Langsung jadi tempat yang orang-orang gak kenal sama beliau. Itu Uwais. Nah, wali Allah biasanya begini, jadi ketika mereka tahu akan mulai terkenal, langsung mulai meredup, Pak. Karena khawatir ketenaran akan mengganggu kehusyuan mereka. Ini hadis yang ingin Anda sampaikan sekali lagi sebagai apa ya? Pengingat barangkali kalau nanti di antara ikhwah
mendengar sosok yang disebut dengan Mama Gufron ini, Pak. Ya, orangnya selengean gitu, biasa orangnya, rambutnya gondrong panjang, kemudian bukan pakai peci malah, tapi masya Allah, bukan masya Allah, naudzubillah, pengikutnya cukup banyak, Pak. Ya, malah bela-belain sampai siapa, Buya Ar-Razi ya, atau Buya Ar-Razi itu menganggap beliau sebagai wali majdub. Wali majdub itu orang yang dianggap wali, ngomong apapun udah kita mah dengar aja gitu. Padahal naudzubillah enggak demikian. Ya. Ini sesuatu yang perlu kita ingatkan kepada umat. Ibnu Abbas di zaman Ali bin Abi Thalib pernah menyaksikan 6.000 manusia keluar dari barisan Ali, Pak. 6.000 orang keluar dari barisan Ali, tidak menganggap Ali sebagai khalifah, yang kita sebut dengan kelompok Khawarij pada saat ini. Mereka mengkafirkan Ali, Pak. Nganggap Ali itu kafir dan para sahabat yang lain. Akhirnya kemudian Ibnu Abbas datang ke Ali bin Abi Thalib minta izin untuk mencoba dialog dengan mereka. Akhirnya Ali mengizinkannya. Terjadilah kemudian dialog antara Ibnu Abbas dengan 6.000 orang ini. Ketika Ibnu Abbas datang menemui mereka, itu Ibnu Abbas menggunakan pakaian yang terbaik, Pak. Karena memang beliau di antara kebiasaannya itu suka menggunakan pakaian-pakaian terbaik dan mahal. Ketika masuk ke tempat mereka, karena mereka perkampungan khusus, Pak, masuk, lalu mereka nyambut gitu, dan mereka mengatakan, "Tar dulu, kok pakaian ente begini sih? Mewah gitu." Karena ada anggapan di orang-orang ahli ibadah, kemewahan itu bukan perintah, Pak, tapi kemewahan itu adalah perkara yang bisa mengurangi pahala. Tapi kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Kenapa kalian mencela aku dengan pakaian ini? Aku pernah melihat Nabi menggunakan pakaian yang lebih bagus dan lebih mahal daripada ini. Artinya nggak bisa kalian mencela saya, karena Nabi sendiri pernah melakukannya gitu." Malah beliau mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul man harrama zinatal hayatid dunya." Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan bagi manusia dari perhiasan-perhiasan dunia. Artinya boleh gitu, Pak. Cuman hati-hati saja kalau bisa memunculkan kesombongan. Kemudian tadi dialog tuh. Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, "Tolong sampaikan kepadaku apa yang menjadi alasan kalian semua meninggalkan Ali bin Abi Thalib, menghina, menjelek-jelekan Ali dan pasukannya." Mereka mengatakan, "Setidaknya kami menemukan 3 hal yang bikin kami tidak nyaman dengan Ali." Yang pertama, kata mereka, Ali itu berperang dengan pasukannya Aisyah, lalu Aisyah kalah dengan pasukannya. Tapi kenapa Ali tidak menjadikan Aisyah dan pasukannya sebagai tawanan, sebagai budak, dan juga tidak menjadikan harta peninggalan mereka atau harta mereka sebagai ghanimah, harta rampasan perang? Kan kalau perang, Pak, yang kalah jadi budak, hartanya jadi ghanimah gitu. Nah, Ali gak berbuat begitu kepada Aisyah dan pasukannya. Kenapa? Berarti Ali telah bertentangan dengan hukum Allah. Kalau seandainya Ali berperang karena menganggap Aisyah dan pasukannya sudah kufur, berarti halal harta mereka. Tapi kalau Ali menganggap Aisyah itu orang beriman, terus kenapa diperangi? Kan membunuh orang beriman juga gak boleh, haram hukumnya. Berarti Ali salah, kata mereka. Ini alasan pertama, Pak. Alasan yang kedua, Ali bin Abi Thalib ketika terjadi persengketaan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan perang Siffin pada hari ini, Pak, Ali kemudian meminta bantuan seseorang untuk mendamaikan 2 orang ini atau 2 pasukan ini. Minta seseorang untuk jadi hakim di antara mereka. Padahal pemberontak itu adalah harus dibunuh. Kenapa Ali tidak melakukan hal itu? Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, Ali ketika ada persengketaan dengan Muawiyah, dia melepaskan jabatan Khalifatul Mukminin. Ali tidak menggunakan gelar Khalifatul Mukminin. Di dunia ini kan cuma 2 orang, antara orang beriman sama orang kafir.
Kalau Ali melepaskan jabatan Khalifatul Mukminin, berarti Ali adalah Khalifatul Kafirin. Itu kata mereka, Pak. Pemikiran yang rancu. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, kalau seandainya aku menyampaikan kepada kalian hal-hal dengan yang kalian sampaikan, mau dengerin nggak? Kenapa terjadi 3 hal tadi? Kemudian mereka mengatakan, baik, apa alasanmu? Apa pendapatmu? Apa penjelasanmu? Ibnu Abbas mengatakan yang pertama, kenapa Ali tidak menjadikan Aisyah dan pasukannya sebagai tawanan, sebagai budak, sebagai harta ghanimah? Karena kata beliau, Aisyah itu adalah ibunya orang-orang beriman. Kan gelarnya Ummul Mukminin, Pak. Ibunya orang-orang beriman. Apakah tega kalian menjadikan ibu-ibu kalian sebagai budak? Apakah rela kalian menghalalkan kepada Aisyah apa yang kalian halalkan kepada budak-budak kalian? Paham Pak? Gitu. Kan budak boleh digauli, Pak. Berarti kalau Aisyah jadikan budak, berarti boleh menggauli Aisyah. Apakah demikian yang kalian mau? Kata beliau. Kalau kalian melakukan demikian, maka sungguh kalian telah kufur. Telah kufur. Dan kalaupun kalian menganggap Aisyah bukan ibu-ibu kalian, kalian pun telah kufur kepada Al-Quran. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa ajwajihim ummahatuhum. Nabi itu kata Allah adalah sosok yang senantiasa harus kita dahulukan, kita utamakan. Dan istri-istri mereka kata Allah adalah ibu-ibu bagi kalian wahai orang-orang beriman. Ini wafilamukumullah. Makanya jangankan menjadikan ibu istri-istri Nabi sebagai budak, Pak. Menikahi mereka saja hukumnya haram. Menikahi istri Nabi setelah Nabi wafat hukumnya haram, Pak. Gak boleh. Kan janda, walaupun janda. Aisyah kan janda aja lama, Pak. Jadi usia yang sangat muda malah. Tapi gak boleh orang lain menikahi mereka. Maka apalagi menjadikan mereka sebagai budak. Ini sebuah kezaliman yang sangat besar. Ini alasan pertama. Lalu kata Ibnu Abbas, gimana? Faham gak? Mereka mengatakan, ya, kami paham. Yang kedua, kemudian kata Ibnu Abbas, kenapa Ali bin Abi Thalib meminta bantuan manusia untuk menjadi hukum ketika terjadi persengketaan antara beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Kata beliau, di dalam Al-Quran saja kita diperbolehkan minta bantuan manusia, berhukum kepada manusia untuk perkara-perkara yang remeh. Contohnya, kata Ibnu Abbas, pertama Allah mengatakan, kalau kalian sedang ihram, maka tidak boleh kalian melakukan perburuan. Kalau kemudian ada di antara kalian melakukan perburuan dengan sengaja, maka hendaklah dia bayar denda. Dendanya adalah 2 kali lipat hewan buruan yang dia cari, yang dia dapatkan, Pak. Dan untuk mengetahui nilainya, kata Allah, minta bantuan seseorang 2 hakim yang adil. Pahami, Pak? Kalau kalian sedang ihram, jangan berburu burung, jangan buru kambing, jangan berburu, pokoknya gitu. Kalau terjadi hal itu, maka dia mesti bayar denda. Dendanya adalah 2 kali lipat nilai dari hewan yang diburu. Dan untuk menentukan berapa nilainya, minta bantuan hakim, minta bantuan orang. Kata Ibnu Abbas, lihat, urusan hewan buruan saja Allah membolehkan minta bantuan orang lain, berhukum kepada manusia. Di ayat berikutnya juga Allah menyampaikan berkenaan dengan pasangan suami istri. Kalau pasangan suami istri terjadi percekcokan, maka diperbolehkan kemudian masing-masing dari mereka untuk mengutus satu orang mencari jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. Ada ayat mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi pertengkaran antara suami istri, maka hendaklah ada seseorang yang diutus sama istri, dan juga ada seorang yang diutus sama suami untuk bernegosiasi gitu, Pak, berdamai. Kira-kira yang terbaik apa nih, lanjut atau tidak gitu. Yang pasti kata Allah, in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang keduanya punya niat untuk terus dalam keluarga, Pak, tidak mau cerai, maka Allah pasti bakal berikan taufik keduanya untuk terus dalam keluarga.
Kata Ibnu Abbas, lihat, urusan keluarga saja seseorang juga boleh untuk minta bantuan manusia, meminta solusi yang terbaik bagaimana gitu. Maka apalagi ini dalam urusan darah-darah kaum muslimin. Ali punya pasukan yang juga orang beriman, Muawiyah juga punya pasukan yang juga orang beriman. Artinya ini tidak bertentangan dengan hukum Allah, kata Ibnu Abbas, Pak. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, gimana? Paham nggak? Mereka mengatakan paham. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Abbas, adapun kenapa Ali melepaskan jabatan Khalifatul Mukminin, kata beliau, aku pernah melihat sosok yang lebih mulia dari Nabi. Lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah, kata Ibnu Abbas, dulu pernah terjadi perjanjian Hudaybiyah, Pak. Perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Kemudian ditulis dalam sebuah kertas, di bawahnya ditulis perwakilan nama masing-masing. Perwakilan kaum muslimin dan perwakilan orang-orang jahiliyah. Nabi memerintahkan kepada sang penulis dengan mengatakan, ya Ali, wahai Ali, uktub hada ma wafaqahu Muhammadun Rasulullah. Tulislah, perjanjian-perjanjian di atas adalah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Ketika mendengar kalimat Rasulullah, orang-orang jahiliyah mengatakan, sebentar, jangan tulis Rasulullah, karena kami gak yakin itu Rasulullah. Tulis yang lain, kata mereka. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan, Allahumma ya Allah, engkau tahu aku sebagai utusan Allah. Tapi mereka tidak mengakuinya. Oleh karena itu kemudian Nabi meminta Ali untuk menulis, ini adalah yang disepakati oleh Muhammad ibnu Abdullah. Maksud Ibnu Abbas adalah di sini Rasul menghapus gelar Rasulullah, menulis menjadi Muhammad bin Abdullah, karena ada kemanfaatan yang akan didapatkan, Pak. Artinya kata Ibnu Abbas, Rasul saja ketika beliau menghapus gelar Rasulullahnya tidak berarti kemudian hilang kerasulannya gitu. Tetap aja dia Rasulullah walaupun gak ditulis sebagai Rasulullah. Maka begitu pula Ali, bukan berarti dia menghapus Khalifatul Mukminin menjadi Khalifatul Kafirin, enggak demikian. Penjelasan Ibnu Abbas. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, gimana? Paham enggak? Mereka mengatakan, iya kami paham. Lalu kemudian kata beliau, alhamdulillah, akhirnya 2.000 orang dari 6.000 orang ini, Pak, kembali ke ajaran yang benar, kembali kepada ajaran Islam. Adapun sisanya, kata beliau, terbunuh dalam beberapa medan pertempuran. Jadi tidak bisa dibiarkan kalau kemudian ada hal-hal yang rancu dalam agama. Ada orang-orang yang lantang menyuarakan sebuah kesesatan, Pak. Mesti ada juga di antara kita yang berupaya untuk meluruskannya, untuk mengingatkan umat agar jangan sampai tertipu atau terprovokasi dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Ini berkenaan dengan yang ingin Anda sampaikan di awal perjumpaan kita sebelum masuk ke hadis yang akan kita bacakan. Baik, kita lanjut kemudian di kesempatan yang berbahagia ini membacakan sebuah hadis yang ada di kitabnya Bulughul Maram, di Kitabul Jami, berkenaan dengan bab al-birr wasillah, bab tentang berbuat baik dan menyambungkan tali silaturahim. Kalau tidak salah hadis yang ke-16, Pak. Ya, hadis yang ke-16. Kemarin juga Pak Egi saya WA nanyain katanya hadis yang ke-16. Betul enggak? Oh, sekarang 17. Oh, Masya Allah. Sekarang hadis yang ke-17. Di hadis yang ke-16, kita mengungkapkan hadis Nabi berkenaan dengan keutamaan silaturahim. Keutamaan silaturahim, yaitu orang yang menyambungkan tali silaturahim, keutamaannya akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya. Maksud diluaskan rezekinya, maksud difahamkan, maksud dipanjangkan usianya, diantaranya adalah kita mengutip perkataan salah seorang ulama,
Kalau di luasan rezekinya itu maksudnya dia akan diberikan keberkahan pada apa yang dia miliki, pada apa yang dia gunakan untuk bersilaturahim. Maksudnya apa? Kan silaturahim itu atau menyambungkan tali silaturahim termasuk bagian dari sedekah. Dan di antara kebaikan sedekah adalah melipat gandakan rizki yang kita nikmati. Ketika seseorang melakukan silaturahim dengan hartanya, maka hal itu akan melipat gandakan hartanya. Ketika seseorang bersilaturahim dengan fisiknya, dengan tenaganya, maka itu akan membuat dirinya tetap sehat, kata para ulama. Ini makna yang pertama. Adapun makna dipanjangkan usianya, maka ada dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama pendapat yang asli atau pendapat yang menyebutkan bahwasanya maknanya sesuai dengan makna hakiki. Betul-betul orang yang satu rahim akan dipanjangkan usia, ditambahkan usianya, dipanjangkan umurnya. Tapi sebagian mengatakan ini adalah kinayah atau majaz. Maksudnya adalah yang dipanjangkan bukan usianya, karena usia seseorang sudah ditentukan oleh Allah semenjak diciptakannya langit dan bumi. Tidak bisa dipajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa ditambah, tidak bisa pula dikurangi gitu. Jadi maknanya adalah ketika dipanjangkan usia, kata Nabi, maksudnya akan diberikan keberkahan pada usianya. Ini yang pertama, Pak. Maksud diberikan keberkahan adalah Allah bakal berikan kepadanya kesempatan-kesempatan, termasuk kekuatannya juga untuk melaksanakan kebaikan. Diberikan kesempatan untuk melaksanakan kebaikan dan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Ini maksud dipanjangkan usia. Yang kedua, maksudnya adalah orang yang suka silaturahim, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi dia akan disebut-sebut oleh orang atas kebaikannya, sehingga dianggap orang ini masih hidup, Pak. Ini mana yang kedua. Dan yang ketiga, sebagian mengatakan bahwasanya dipanjangkan usia maksudnya adalah akan diberikan kepadanya generasi-generasi yang solih, yang dengan kesolehan mereka orang tua mereka sering diingat sama orang lain. Suka ada bahasa Pak di kita ketika melihat seseorang yang solih, lalu kita mengatakan, iya sih dulu juga orang tuanya kan solih nih, baik gitu. Itu diantara bentuk panjang usia, Pak, ya, panjang umur gitu, menjadi omongan kebaikan orang lain gitu. Jadi kalau kita persingkat barangkali atau kita bikin ringkasan, manfaat silaturahim dua. Yang pertama adalah diluaskan rezekinya, diluaskan rezeki. Yang kedua dipanjangkan usia, dipanjangkan usia. Maksud diluaskan rezeki adalah akan dilipat gandakan kenikmatannya, dilipat gandakan kenikmatannya. Kenapa demikian yang kita sampaikan? Silaturahim itu bagian dari sedekah, dan sedekah itu adalah perkara yang bisa melipat gandakan kebaikan. Makanya kalau seseorang bersilaturahim kepada orang lain dengan fisiknya, maka fisiknya akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan hartanya, maka akan ditambah hartanya, ditambah hartanya. Karena kan silaturahim tidak harus pakai duit, Pak, ya. Bisa dengan omongan, bisa dengan perbuatan gitu. Berikutnya dipanjangkan usia. Di sini para ulama menyebut dua makna. Pertama makna hakiki, yang kedua makna majazi. Majazi. Makna hakiki adalah betul-betul usianya ketika Allah katakan 60 jadi 63, jadi 65, jadi 70 gitu. Namun hal ini dibantah oleh banyak para ulama. Kenapa dibantah? Karena secara umum manusia sudah Allah tentukan usianya
dan tidak mungkin ditambah ataupun dikurangi. Kalau memang demikian, harusnya Rasul orang yang paling pertama dipanjangkan usianya. Karena Rasul adalah orang yang paling berbuat baik sama kedua orang tuanya, sangat luar biasa. Yang kedua, para ulama mengatakan maknanya makna majazi atau makna kiasan. Artinya bukan dipanjangkan usia secara khusus, tetapi secara makna kiasannya. Contohnya seperti satu, maksud dipanjangkan usia adalah diberikan taufik atau kesempatan untuk berbuat baik di usianya. Jadi usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa juga maknanya adalah walaupun orangnya sudah meninggal, tetapi kebaikannya sering disebut sama orang lain. Kebaikannya sering disebut sama orang lain. Dan yang ketiga, maksud dipanjangkan usia adalah diberikan keturunan yang sholih. Keturunan yang sholih, yang karena kesolihannya kemudian mereka dikenang, karena kesolihannya kemudian mereka dikaitkan dengan kedua orang tuanya. Ini yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah mengatakan, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Seseorang itu, kata Nabi, kalau sudah meninggal maka terputus semua kebaikannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang solih. Ini maksudnya yang ketiga anak yang solih itu begitu, Pak. Jadi walaupun orang sudah meninggal, dia punya anak yang solih, tapi karena kesolehan mereka, pahala tetap terus mengalir kepada mereka, Pak. Walaupun orangnya sudah meninggal gitu. Ini maksud panjang umur diantaranya. Ini poin yang atau hadis yang ke-16. Kita masuk ke hadis yang ke-17. Dikatakan bahwasanya wa an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu al-jannata qati'un, yakni qati'a rahimin. La yadkhulu al-jannata qati'un, kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga qati'un, seorang pemutus. Yakni qati'a rahimin, maksudnya adalah pemutus rahim, pemutus tali silaturahim. Nabi mengatakan sekali lagi, tidak akan masuk surga seorang pemutus, maksudnya pemutus tali silaturahim. Dikatakan dalam kitab yang sedang saya pegang, ini Ittihaful Kiram bi Syarhi Kitabil Jami, kitab Ittihaful Kiram yang ditulis oleh Imam atau Syekh Shalih Al Fauzan. Kata beliau, wa hadza wa'idun syadidun. Hadis ini mengandung ancaman yang sangat berat, ancaman yang sangat kasar bagi orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Apa ancamannya? Neraka. Faqati'atur rahimi kabiratun min kabairidz dzunub. Oleh karena itu, memutuskan tali silaturahim termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar yang banyak. Walaisa maknahu annahu kafir, tapi walaupun demikian ancamannya masuk neraka
atau tidak bisa masuk surga, jangan difahami kalau orang seperti ini dianggap orang kafir. Ya. Walakinna ma'nahu an la yadkhulal jannata bal yu'adziba fin nari bisababil qati'ati. Maksudnya adalah dia tidak akan bisa masuk surga tanpa siksaan neraka gitu, Pak. Kan kita pernah menjelaskan kalau nanti kaum muslimin, orang-orang beriman di akhirat itu ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, yang jumlahnya sekitar 70.000 orang kata Nabi. Ada yang masuk surga dengan hisab, ada yang kemudian masuk surga tetapi melalui terlebih dahulu yang disebut dengan Al-A'raf atau Bukit Araf. Ada yang harus kemudian masuk surga tapi harus melewati dulu atau masuk dulu ke dalam neraka. Masih ingat? Kita pernah ngebahas ini kalau ikhwan masih ingat. Ada yang langsung, Pak, tanpa hisab ini. Langsung surga tanpa hisab. Jumlahnya dalam sebuah hadis ada 70.000 orang. Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat, akan masuk ke dalam surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Tanpa hisab. Kemudian Uqasyah angkat tangan mengatakan, Rasul, doakan biar aku termasuk kelompok mereka. Nabi mengatakan, anta minhum, baik, engkau termasuk kelompok itu. Dan kemudian kriterianya adalah, masih ingat? La yastarqun. La yastarqun. Pakai qaf. Mereka tidak minta diruqyah. Wala yataqayyarun. Mereka tidak bertatayyur. Tatayyur itu tidak menganggap sial, tiaroh, Pak. Ya. Di Jawa banyak yang masih tatayyur. Nikah jadi tanggal yang cocok. Karena kalau tanggal begini bisa gini katanya gitu. Itu bisa masuk kategori tatayyur. Atau yang pakai jimat juga bisa masuk kategori tatayyur. Yang anggap ada kupu-kupu ke rumah akan ada tamu juga bisa masuk kategori tatayyur. Atau ada anggapan sial kepada sesuatu, nabrak kucing bakal celaka, bisa masuk kategori tatayyur. Kemudian ada juga walayak tahun. Yang tahun ini tidak melakukan kai. Kai ini adalah sebuah metode pengobatan yang menggunakan besi panas. Besi panas. Besi dipanasin, ditempelin ke bagian sakit, Pak. Itu tidak boleh. Kemudian Nabi mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka memiliki tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki tawakal yang sangat tinggi kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menggabungkan dua unsur antara usaha dengan doa. Usaha dengan doa. Usaha dengan pasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perbandingannya tidak 50-50. Orang yang bertawakal itu perbandingannya untuk doanya lebih kencang dibandingkan usahanya. Keyakinannya kepada Allah lebih kencang daripada keyakinannya sama usaha pribadi, Pak. Ini tawakal. Ya. Kita enggak menyampingkan usaha, enggak. Kita mengatakan usaha juga penting dan perlu, tetapi jangan sampai gara-gara usaha yang kita lakukan seolah-olah sudah 100% maksimal, itu akan berhasil baik gitu, enggak. Tapi yang tawakal itu orang yang lebih yakin kalau apapun yang terjadi udah ini yang terbaik gitu. Ya, ini yang langsung, Pak, tanpa hisab. Tanpa hisab. Ada yang kedua, kelompok kaum muslimin yang harus masuk surga
tetapi harus dengan hisaban terlebih dahulu. Akan diungkapkan pertanyaan kepada mereka, ya, dengan hisab. Apa yang dihisab? 5 hal. Yang pertama, umur, dipakai apa? Yang kedua, fisik atau tubuh, rusak karena apa? Yang ketiga, ilmu, diamalkan apa tidak? Yang keempat dan kelima, harta. Harta, pertanyaan keempat yang berkenaan dengan sumbernya dari mana? Sedangkan yang kelima, harta digunakan buat apa? Ini pertanyaannya, hisabannya. Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an khamsin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai tuntas ditanya 5 hal. An umri fi ma'afna, tentang usianya dihabiskan apa saja. Wa jismihi fi ma'abla, tentang fisiknya ketika hidup apalagi sampai rusak, kenapa tuh gitu? Nanti akan beda Pak antara orang yang, mohon maaf, sama-sama ketika menghadap Allah dalam keadaan kakinya hilang atau tangannya hilang. Yang satu karena tabrakan, dia ikut geng motor. Yang satu terputus ketika perang. Ditanya sama Allah, kenapa sampai putus? Kenapa sampai hancur? Kenapa sampai enggak ada? Dia bilang tentang ilmunya, kata Nabi, fima amila, diamalkan buat apa? Yang berikutnya kemudian tentang hartanya, dapat dari mana sumbernya dan digunakan buat apa? Yang paling banyak ini Pak, harta. Ini cuma satu, ini 2. Sumber dan yang ketiga, ada sekelompok orang yang masuk surga dengan hisab, namun dikarenakan level kebaikan dengan keburukannya sama Pak, 50-50, sehingga mereka masih diungsikan dulu di sebuah bukit namanya A'raf. Ada dalam hadisnya, disimpan di A'raf, sebuah tempat yang kanannya surga, kirinya neraka. Kanannya surga, kirinya neraka. Pertama kali mereka disimpan di bukit ini, mereka menghadap ke arah neraka. Makanya mereka meminta kepada Allah untuk dipalingkan ke tempat lain, karena begitu perih melihat orang-orang yang tersiksa. Allah mengabulkan permintaan mereka, dipindahkan, kemudian dipalingkan menghadap ke arah surga. Pas lihat surga, indahnya luar biasa, mereka minta lagi sama Allah untuk bisa dekat dengan pintu surga. Allah kabulkan sampai dekat pintu surga. Sudah masuk dekat pintu surga, makin cantik surga kelihatan Pak. Mereka pun minta kepada Allah untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya diizinkan dan masuk ke dalam surga. Ini yang ketiga. Nah, ada yang keempat, orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang masuk surga dengan hisab dan kebaikannya ternyata terkalahkan sama keburukannya. Keburukannya lebih besar, dosanya lebih banyak dibandingkan pahala yang dimilikinya. Akhirnya dia harus masuk ke neraka terlebih dahulu. Ke neraka terlebih dahulu, untuk agar kembali menjadi bersih. Nah, di antara orang-orang yang ke neraka dulu ini Pak, orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Orang-orang yang tidak melakukan menyambungkan tali silaturahim. Makanya ditegaskan dalam kitab ini, awas, walaupun ini dosa besar, jangan mengatakan mereka telah kufur. Enggak. Tetapi maksudnya adalah mereka tidak bisa masuk ke dalam surga, atau wala yadkhulunal jannata min awwali wahlatin. Mereka tidak bisa masuk surga dari mulai pertama mereka di hari kiamat. Bal yata'akhkharu dukhuluhum, tetapi akan diakhirkan
masuk surga mereka. Fayu'adzibuna finnar, mereka akan disiksa dulu di dalam neraka. Summa yukhrijuna minha ba'da dzalik. Setelah itu mereka dikeluarkan setelah dosanya. Iya. Ketika mereka sudah selesai dalam penyiksaannya, Allah pindahkan kemudian ke sebuah tempat namanya Nahrul Hayat. Nahrul Hayat ini adalah sungai kehidupan. Kalau arti kiranya sungai kehidupan, Pak. Maksudnya kata para ulama, ada sebuah hadis mengatakan ketika dikeluarkan dari neraka kondisinya gosong, mengerikan. Lalu mereka masuk ke sungai ini, mereka kemudian mandi di sini, dan masya Allah ketika keluar menjadi makhluk-makhluk yang indah. Jadi luar biasa kembali, tubuh jadi bagus lagi, gitu. Nggak gosong dan lain sebagainya. Akhirnya masuk kemudian ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ada pula orang-orang yang memang dikeluarkan, Pak. Dikeluarkan atas izin Allah. Walaupun bisa jadi dosa-dosa mereka belum diampuni sama Allah. Ya, bisa jadi. Seperti kasusnya Nabi pernah mengatakan tentang penghuni surga yang datang menghadap Allah lalu mempertanyakan sahabat-sahabat mereka yang tidak mereka temui di dalam surga. Nabi mengatakan nanti kelak pada hari kiamat ada permintaan orang-orang surga yang sangat sangat kokoh permintaan mereka kepada Allah. Jangan mengatakan aina fulan, si fulan di mana ya Allah? Padahal dulu pernah sholat bareng dengan kami, pernah haji bareng dengan kami, tapi kami tidak menemukan mereka di surga. Lalu Allah mengatakan ibhatsu finnari. Kalau kalian mau nyari mereka silakan cari di neraka tuh. Cek dan keluarkan oleh kalian orang-orang yang kalian kenali, kata Allah. Akhirnya kemudian kata Nabi, Allah mengharamkan surga untuk menghanguskan wajah-wajah penghuni neraka. Penghuni surga mendekat ke neraka, lalu ketika menemukan orang yang mereka kenali, Pak, karena pernah ibadah bareng, itu ditarik. Nabi mengatakan fayukhrijuna khalqan katsira. Mereka pun mampu mengeluarkan makhluk Allah yang sangat banyak. Ini yang disebut dengan syafa'atul mu'minin, Pak. Syafaatnya orang-orang beriman. Syafaatnya orang-orang beriman. Jadi selain ada syafaat Allah, syafaat Nabi, syafaat Quran, syafaat saum, ada juga syafaatul mukminin. Syafaat pertolongan yang diberikan sama orang-orang beriman kepada orang beriman lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian ikhwan fillah dikatakan di dalam kitab ini wasilatul rahmi tahsulu bil infaqi lal qaribi idza kana faqiran wal ihsani ilaihi. Dan silaturahim bisa terjadi dengan harta, berinfak kepada keluarga dekat ketika dia orang yang fakir, atau dengan perbuatan baik yang lainnya seperti ngobrol, ziarah gitu Pak, tak ziarah gitu, datang ke rumahnya kemudian ngobrol gitu. Ini pun termasuk bagian dari silaturahim. Artinya untuk silaturahim tidak perlu bawa oleh-oleh, Pak. Ya, bisa cuma dengan begini aja, datang ke rumahnya kemudian ngobrol gitu, nanya kabarnya bagaimana dan lain sebagainya. Habis itu kemudian udah selesai pulang. Tapi kalau bisa juga dengan harta, itu akan jadi lebih baik, karena berarti kebaikan kita bertambah. Karena ada sebagian kita yang suka beralasan, malu nggak punya apa-apa untuk dibawa ke rumahnya gitu. Ini satu ungkapan yang kalau berkaitan dengan silaturahim, Pak, ini kurang tepat. Ya, ini kurang tepat. Dan sekali lagi kita tegaskan, yang dimaksud dengan silaturahim di keterangan ini adalah berbuat baik kepada orang-orang yang ada kaitan darah. Iya Pak, masih ingat? Kita tegaskan lagi nih. Yang dimaksud dengan silaturahim adalah perbuatan baik kepada orang-orang yang ada hubungan darah dengan mereka. Kalau tidak ada, maka namanya bukan silaturahim, melainkan ziarah.
melainkan ziarah. Contoh seperti kita berangkat ke sebuah daerah, ke Jakarta katakanlah demikian. Lalu kita ditanya mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau kemana? Mau ke siapa? Kita mengatakan mau silaturahim ke teman SMP. Ini salah. Terus yang benar apa? Ziarah ke teman SMP. Karena kalau silaturahim itu tadi ke orang yang ada kaitan darah, seperti contoh paman, bibi, keponakan, sepupu, terutama ayah dan ibu gitu. Terutama karena rahim itu sendiri adalah yaitu rahim. Silah itu adalah hubungan atau tali. Jadi satu rahim adalah yaitu yang terikat dengan rahim. Maksudnya terikat dengan hubungan darah. Maka kalau demikian berarti yang paling buruk dalam kegiatan Nabi kan mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, ya. Berarti ini level-level, Pak. Kalimat musuh itu level-level. Ada level yang ringan, ada yang paling buruk gitu. Siapa yang paling buruk? Yaitu yang mereka yang memutuskan tali silaturahim dengan kedua orang tua mereka. Itu yang paling buruk. Baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ya malfilah rahimakumullah. Taib. Sampai poin ini nih, subhanallah rahimakumullah. Kira-kira ada yang mendiskusikan? Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan ayat Ustaz, silaturahmi dan silaturahim Ustaz. Iya. Ziarah tadi ya. Saya pernah mendapatkan penjelasan seorang Ustaz yang membedakan antara silaturahmi dan silaturahim Ustaz. Betul. Cuma saya terus agak lupa penjelasan detailnya, cuma masa ada. Jadi apakah memang silaturahmi sama silaturahim itu berbeda? Nah, kalau yang tadi misalkan silaturahim dan kalau yang bukan kaitan darah itu ziarah gitu saja. Tapi kalau silaturahim dan silaturahim itu apa? Berbeda. Terus yang kedua kan terkait yang final tadi, ini ada saya dapatkan tapi ini nggak terlalu sama dengan yang kasus tadi saja. Ini juga di medsos juga, tapi menjadi mengganjal di pikiran saya. Itu ada seorang syekh yang dari luar tapi dimakan oleh orang-orang Indonesia, Yeah. namanya Syekh Imron Hussein atau siapa nggak salah. Orangnya udah sepuh, udah tua, terus sudah putih, panjang gitu ya. Nah itu beliau menjelaskan bahwa haji tahun ini di Arab Saudi itu adalah haji palsu karena Arab Saudi yang menentukan apa namanya penentuan Dzulhijjahnya itu menggunakan metode yang seharusnya dengan Riyadul Hilal tapi tidak dilakukan Ustaz. Itu ada videonya Ustaz. Nah ini justru malah itu kayaknya belum terlalu apa namanya viral gitu. Cuma saya mendapatkan pemaparan seperti itu, dan dia memang terlihat orang yang soleh dan seperti itu ya Ustaz ya, dan bisa cukup bagus. Nah ini mohon penjelasan saya terkait sebuah yang kita dapatkan sebenarnya. Taib. Barakallahu fiik. Poin yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, berkenaan dengan perbedaan antara silaturahim dengan silaturahmi. Itu ya, Pak ya? Yes. Singkatnya mungkin itu. Perbedaan silaturahim dengan silaturahmi. Kalau kita merujuk kepada banyak keterangan dalam hadis, maka kalimat yang tertuang dalam hadis berkenaan dengan kata ini adalah silaturahmi, atau gini Pak. Cuman bisa juga dibaca dengan silaturahim, rahimi. Namun saya kutip penjelasan sebagian para ulama yang mengatakan bahwa saya pertama, silah ini adalah artinya menghubungkan atau menyambungkan. Menghubungkan atau menyambungkan.
Ar-rahimi adalah rahim perempuan atau rahim wanita. Ar-rahimi adalah rahim perempuan atau rahim wanita. Sehingga mana yang tepat untuk ini adalah yaitu menghubungkan, menyambungkan kekerabatan, pertemanan dengan yang ada hubungan dengan rahim wanita, maksudnya darah di sini. Sebagian orang mungkin mengartikan rahim sebagai arti kasih sayang, Pak. Kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Rahmat itu, Pak, rahmat itu kan apa, kasih sayang. Nah, mungkin mereka memahaminya satu rahim adalah ini, menyambungkan kasih sayang kepada siapapun tanpa dibatasi. Namun pendapat ini kalau dikuatkan dengan dalil nggak masuk, Pak. Ya, tidak masuk. Karena ketika Nabi menyebutkan masalah tentang satu rahim, kebanyakannya berkaitan dengan masalah hubungan sama ayah ibu, sama kerabat, sama orang-orang yang ada kaitan darah. Contoh seperti, masih ingat sebuah hadis berbicara masalah keutamaan infak. Keutamaan infak. 1 dirham yang kau berikan untuk masjid, 1 dirham yang kau berikan untuk perjuangan jalan Allah, 1 dirham yang kau berikan untuk anak yatim, dan 1 dirham yang kau berikan untuk kerabatmu atau keluargamu, maka yang paling utama adalah, masih ingat? Untuk keluarga. Nabi mengatakan karena minimalnya 2 kebaikan di dalamnya. Yang pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Padahal yatim juga, orang miskin juga sama-sama kebaikan, Pak. Tadi hadisnya, saya bacakan hadisnya. Mana ya? Bentar. Di sini kalau nggak salah. Sebentar, Pak. Hadis lengkapnya saya bacakan. Sebentar, saya cari dulu. Nih. Nabi mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun anfaqtahu fil miskin wa dinarun anfaqtahu ala iyalika afdaluha ad-dinarul ladzi anfaqtahu ala iyalika li'anna an-nafaqata alaihim. Sebentar. Hadis ini. Ya. Nabi mengatakan di hadis yang pertama, 1 dinar yang kau berikan untuk orang miskin, 1 dinar yang kau berikan untuk memerdekakan seorang budak, 1 dinar yang kau berikan untuk perjuangan jalan Allah, dan 1 dinar yang kau berikan untuk keluargamu. Yang lebih besar pahalanya adalah 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi mengatakan sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah. Sedangkan sedekah untuk kerabat nilainya 2. Yang pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Kalau seandainya silaturahim juga bisa dilakukan sama orang-orang selain keluarga, maka Nabi nggak boleh membedakan pahalanya, Pak. Justru membedakan pahala menunjukkan perbedaan perbuatan tersebut. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang ana pahami ikhwan fillah, silaturahim adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyambungkan kekerabatan
dengan orang-orang yang ada hubungan darah. Saya bacakan pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Athir mengatakan taqarrara fil hadithi dzikra silaturrahim. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan kata silaturrahmi atau silaturrahim. Wa hiya kinayatun anil ihsani ilal aqrabina min dawi an-nasab. Dan kalimat ini merupakan bentuk kiasan atau istilah yang digunakan untuk seluruh kebaikan yang diberikan kepada al-aqrabin, orang-orang terdekat, min dawin nasabi, yang memiliki hubungan nasab. Wal ashar, atau ada kaitan karena pernikahan. Contoh dengan istri, Pak, karena ada hubungan nasab, ya. Kemudian wa ta'antufi alaihim, dan berbuat lembut kepada mereka. Warifqi bihim, berkasih sayang dengan mereka. Wari'ayati li ahwalihim, memperhatikan keadaan hidup mereka. Kemudian wa kadzalika in ba'udu au asa'u wa qati'ur rahimi diddu dzalika kullah. Begitupun kalau mereka suka jauh atau menjauhi dan suka berbuat buruk. Maksudnya perbuatan baik kita nggak peduli keluarga kita baik apa enggak sama kita gitu, tetap disebut dengan perbuatan baik atau silaturahim. Jadi jangan dianggap silaturahim itu adalah menyambungkan tali yang sudah yang tersambung saja, tapi juga menyambungkan tali yang terputus atau ingin diputuskan. Maaf Pak, kan ada kalanya kita silaturahim gara-gara dia pernah datang ke kita, lalu kemudian bawa oleh-oleh, kita balas tuh, datang lagi kita kunjungi lagi, kita kasih oleh-oleh. Nah enggak juga demikian. Termasuk kalau mereka nggak pernah datang, nggak pernah ngasih, bawaannya musuhan terus gitu, lalu kita berbuat baik sama mereka, itu pun masuk kategori silaturahim. Ini penjelasan Imam Ibnu Al-Athir. Jadi kurang tepat penamaan istilah tersebut. Gara-gara penamaan istilah tersebut digunakan untuk hal yang umum, kadang untuk hal yang berbuat hal-hal yang buruk pun disebut dengan silaturahim. Kayak semacam contoh, kita adakan silaturahim di tempat tertentu gitu, sama teman-teman, sama SMP, kayak reunian, kan disebutnya mempererat tali silaturahmi gitu. Judulnya reunian, Pak. Ya. Ini pun kurang tepat. Wallahu a'lam. Kecuali kalau mungkin ya, silaturahim hanya diartikan sebatas secara versi Indonesia. Silatu menyambungkan, rahmi itu adalah tali kasih sayang. Maka mungkin iya kalau dari versi Indonesianya, Pak. Tapi kalau dalam versi Arabnya akan lebih tepat kita menggunakan atau memaknainya seperti pemahaman para ulama. Saya bacakan juga pernyataan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan, Ar-Rahimu rahimul mar'ati ay baitun munbitun waladiha. Rahim itu adalah rahimnya perempuan yang di dalamnya kemudian tempat janin berkembang dan terlindungi. Wa minhu ista'irur rahmi lil qarabati likaunihim kharijina min rahmin wahidatin. Kemudian istilah rahim digunakan untuk menyebut kerabat-kerabat karena mereka berasal dari satu rahim. Maksudnya kalau ke paman, ke bibi jadi ke rahim nenek gitu, Pak. Ada kaitannya lah, ada hubungannya. Ya, ini penjelasan sebagian para ulama. Jadi yang anda pahami demikian. Yang anda pahami bahwasanya silaturahim khusus kepada orang-orang yang ada kaitan darah. Sedangkan ke yang lain kalimatnya bukan itu, melainkan bisa menggunakan istilah ziarah atau takziyah. Dalam sebuah riwayat juga Nabi pernah mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazurul ansor wa yusallimu ala sibyanihim. Nabi
melakukan ziarah ke rumah-rumah sahabat Ansor dan menyalami anak-anak mereka. Kalimat berziarah menunjukkan ya memang istilahnya buat mereka ya ziarah gitu. Alhamdulillah. Ziarah, kita kan menggunakan ziarah untuk ke kuburan, Pak ya. Padahal enggak. Alhamdulillah, tidak demikian. Ini poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, Alhamdulillah, berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan, munculnya satu syekh atau satu alim yang dianggap alim mengatakan bahwasanya haji tahun ini adalah haji yang palsu karena tidak menggunakan metode ru'yatul hilal, tapi menggunakan metode hisab gitu Pak, metode ilmiah dalam penentuan satu Dzulhijjahnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait apa yang disampaikan, benar ataupun salah yang disampaikan, karena ini berkaitan dengan hal-hal yang wallahu a'lam bishawab ya. Sederhana saja sebenarnya untuk memahaminya. Sebuah ibadah yang terkaitan dengan masalah keputusan orang-orang tertinggi, Pak. Ketika itu salah, maka salahnya kembali semua kepada orang yang memutuskan. Ketika itu benar, maka alhamdulillah benar semuanya. Intinya adalah, kalaupun mungkin kita katakan salah gitu Pak, sudah nggak ada masalah buat kita mah. Ibarat penentuan 1 Ramadan Pak, kan sama begitu. Penentuan 1 Syawal, kan sama demikian. Itu kan juga ngaruh nanti ke depannya. Intinya adalah, ini adalah lahan ijtihad. Karena lahan ijtihad, Nabi pernah mengatakan kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Cuman kita orang-orang bawahan yang mengikuti atas ijtihad mereka, insya Allah nggak akan mempengaruhi pahalanya. Ya, karena kita kan serba kekurangan, keterbatasan ilmu, terutama dalam menentukan mana 1 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Kita hanya mengikuti aja orang-orang yang kita anggap punya wawasan masalah ini. Jadi tidak perlu tidak perlu diseriusi banget gitu lah, sampai nanti mungkin muncul kekhawatiran saya nggak sah ibadah dan segala macam. Insya Allah semuanya baik-baik saja, semuanya aman insya Allah ya. Jadi nggak ada masalah, wallahu a'lam bishawab. Karena memang ini nanti kaitannya sama yang lain juga, sekali lagi seperti kita lah dengan Muhammadiyah dalam masalah Idul Fitri, Idul Adha kan suka berbeda. Contoh seperti yang lebih dulu nih, berarti kalau yang lebih dulu dianggapnya dia buka di waktu saum, ya kan? Kalau dianggap lebih dulu berarti dia buka di waktu saum, boleh nggak Pak hukumnya? Berbuka di waktu saum boleh nggak? Kita kan mengatakan haram kan? Haram loh Pak. Udah jelas masih Ramadan berbuka dengan sengaja lagi, haram kan? Tapi karena ini lapangnya medannya medan ijtihad ini Pak. Yang bisa ya, orang emang bagusnya sih tetap mengikuti pemerintah. Biar ketika salah pun benar kembali kepada pemerintah yang menentukan hal itu. Tapi sekali lagi adalah ini hal yang bisa terjadi dan mungkin terjadi, maka diperlukan di sini kelapangan dada untuk menerimanya. Selama tidak terlalu jauh melencengnya. Beda dengan orang-orang yang kadang lebarannya masih 15 Ramadan tapi sudah lebaran Pak. Ada kan yang begitu? Nah kalau ini lain lagi ceritanya gitu. Karena mereka punya cara penentuan tanggal sendiri. Mereka punya sistem yang orang lain nggak boleh tahu gitu, hanya mereka saja. Itu pun katanya pemimpinnya saja yang tahu Pak. Cara menentukan tanggal 1 kapan, tanggal 2 kapan. Nggak diajarkan ilmunya. Kalau sekarang kan ilmu diajarkan Pak, dikembangkan, dikasih tahu sama semua orang gitu. Tinggal orangnya aja mau menekuninya atau tidak. Dan yang Anda tahu juga termasuk Saudi, walaupun menggunakan metode ilmiah, tapi mereka juga tidak mengenyampingkan dalil atau hadis. Tetap para ulama dilibatkan dalam hal ini. Tetap dilibatkan para ulama dalam hal tersebut. Makanya kurang tepat kalau ada ungkapan Saudi mendahulukan ilmu pengetahuan dibandingkan dalil. Justru kan selama ini disebut Saudi Wahabi karena pakainya dalil terus Pak, bukan ilmiah.
Maksud ana bukan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu umum gitu. Karena memahami dalil itu saklek gitu, kayak saklek. Kayak semacam contoh, mohon maaf, kayak kategori celana di atas mata kaki gitu. Itu kan seolah-olah pakai dalil, tapi mereka menggunakan pendapat gitu untuk membantahnya. Artinya kurang tepat kalau dikatakan Saudi menggunakan keilmiahan lalu mengenyampingkan dalil. Ini kurang tepat betul anak. Sepengetahuan anak, wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang bisa anak sampaikan, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang pertama tadi sebenarnya mau silaturahim atau silaturahim itu yang dua hal yang sama ya, Ustaz. Itu aja. Betul. Yang anak pahami ya, Pak. Karena Ustaz itu membedakan dua hal itu, Ustaz. Iya. Maaf, afwan. Yang anak pahami sama, silaturahmi dengan silaturahim itu sama. Ya, silaturahimi dengan silaturahim itu sama, istilah yang sama karena Arabnya sama, cuma beda cara bacanya. Ada rahimi, ada rahmi. Imam Firman. Cukup Pak, ada tambahan barangkali? Gimana Pak? Nah, tadi kan tidak akan masuk surga yang memutus silaturahmi ya, iya. Silaturahim itu juga silaturahim di situ maknanya juga yang satu keluarga gitu. Betul. Iya. Kalau kita putus hubungan sama yang satu keluarga enggak. Iya. Betul Pak. Pemutus itu bisa dipahami orang yang memang pertama udah punya niat untuk tidak mau ada hubungan lagi, Pak. Ya. Makanya diusahakan gak demikian. Pemutus itu orang yang pemutus sengaja gitu, Pak. Sengaja memutuskan dengan sengaja, bukan tanpa udzur. Karena ada kalanya seseorang diperbolehkan membalas kedzaliman dengan kedzaliman yang setimpal. Boleh. Fa in aqabtum bimithli ma uqibtum bihi fa in uqibtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi, kata Allah. Kalau kalian ingin balas dendam, maka balas dengan perbuatan yang setimpal, jangan lebih. Kalau lebih, kalian termasuk orang yang menzalimi. Jadi kalau pukul lagi boleh, tapi pastikan rasanya sama. Jangan pukul pakai sendal dibalas pakai apa? Itu mah udah keterlaluan. Boleh. Termasuk dalam hal ini, ada kalinya kerabat-kerabat yang kita berikan kebaikan, mereka malah berbuat buruk. Ada kerabat-kerabat yang kita berikan kebebasan, mereka malah, atau bahasa kita yang dikasih hati minta jantung. Ada kayak begitu, Pak? Nah, untuk ini kata para ulama diperbolehkan kita untuk memberikan mereka pelajaran, tidak lapor ke polisi sekali-kali kita. Boleh, nggak apa-apa. Atau diberikan pelajaran, diputuskan gak dikasih lagi kebaikan. Itu diperbolehkan. Tetapi yang terbaik adalah tidak begitu. Yang terbaik adalah tetap memberikan kebaikan kepada mereka walaupun mereka tidak berbuat baik sama kita. Kita pernah membacakan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau punya kerabat namanya Mishtoh. Tiap hari diberikan bantuan secara ekonomi, Pak. Karena bisa termasuk keluarga yang lemah dalam perekonomian. Suatu ketika ada kasus berhubungan dengan keluarganya Abu Bakar. Ternyata Mishtoh ini menjadi corongnya orang-orang munafik yang mengabarkan kabar bohong tentang keluarga Abu Bakar. Kesal Abu Bakar. Kesal luar biasa. Ini orang udah dikasih bantuan tapi malah mencoreng nama keluarga saya sendiri gitu. Akhirnya Abu Bakar bersumpah kepada Allah untuk menghentikan bantuannya. Bernadar, akan saya hentikan bantuan sama Mishtoh. Tapi kemudian turun ayat yang mengatakan tidak boleh kebaikan yang kau lakukan terhenti gara-gara keburukan orang yang kamu berikan kebaikan kepadanya. Enggak. Apakah tidak mau Allah memberikan ampunannya kepadamu gara-gara engkau terus berbuat baik, atau kamu berhenti juga kebaikan dari Allah itu? Mendengar ayat tersebut, Abu Bakar mengatakan, ampunan dari Allah lebih aku butuhkan dibandingkan ngasih duit kepada Mishtoh. Akhirnya Abu Bakar ngasih lagi tuh, Pak. Ini kemuliaan. Di hadis yang lain juga ada seorang sahabat datang ke Nabi mengatakan, Rasul, saya punya kerabat, punya sahabat, punya teman, keluarga
yang saya berikan kebaikan kepada mereka. Tapi ada kerabat yang justru balas dengan keburukan. Diberi kebaikan dibalas dengan keburukan. Apa yang saya lakukan, kata beliau. Nabi mengatakan, kalau yang kau katakan benar, kau berikan kebaikan kepada mereka, tapi mereka balas dengan keburukan, maka itu sama saja, kata Nabi, dengan memberikan bara api ke mulut mereka. Memberikan bara api ke mulut mereka. Maksudnya mereka akan bertambah dosanya, Pak. Tapi Nabi mengatakan selanjutnya, selama engkau terus berikan kebaikan kepada mereka, maka selama itu pula pertolongan Allah akan datang kepadamu, akan Allah berikan kepadamu. Jadi kalau kita hentikan kebaikan, Pak, maka akan berhenti pula pertolongan Allah. Alhamdulillah. Jadi yang terbaik adalah tetap memberikan kebaikan kepada keluarga walaupun mereka berbuat buruk sama kita. Alhamdulillah. Ini barangkali. Jadi singkatnya, yang dimaksud pemutus silaturahim di hadis ini adalah, ya betul, terutama yang memutuskan kekerabatan, memutuskan kekeluargaan, memutuskan hubungan dengan orang-orang yang ada kaitan darah dengan kita. Alhamdulillah. Dan terutama lagi ketika berkaitan dengan orang tua, ya, berkaitan dengan ayah dan ibu. Dan awas, sekali lagi, memutuskan silaturahim itu bukan hanya sebatas tidak menghubungi mereka, tidak nanya mereka, tapi juga mungkin bisa ngobrol, Pak, bisa berinteraksi, tapi sikap kita menyakiti mereka, itu pun masuk kategori memutuskan silaturahim. Seperti serumah dengan ibu, serumah sama ibu, tapi berbuat baik sama ibu enggak, gitu, Pak. Atau sering ngomong kata-kata yang kasar, menyakiti perasaan mereka, ini pun masuk kategori qati', pemutus silaturahmi. Jadi tidak harus kalimat pemutus itu tidak harus misah tempat gitu, Pak. Bisa aja satu rumah tapi terjadi. Begitu pula bisa aja rumahnya berbeda jauh gitu, tapi ada hubungan antara mereka, baik dengan saling mengunjungi atau saling menghubungi, saling berbagi. Itu kan bisa juga, telepon gitu atau apa gitu, Pak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup atau ada tambahan satu? Assalamualaikum. Tadi yang poin kedua tiga tentang orang masuk surga dan bisa, orang masuk surga dan bisa juga tapi transit di Araf, itu bedanya apa? Kenapa yang satu bisa tanpa transit di Araf, yang satu bisa juga tapi transit di Araf? Bedanya yang dihisab langsung surga, Pak, itu Allah mengatakan wa may ya'mal mithqala di surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan barang siapa yang kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukannya, maka dia akan dapat kehidupan yang membahagiakan. Ini yang hisab harus masuk surga, Pak. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Walaupun perbandingannya cuma sedikit, 5149, 5545 gitu, Pak, persentasenya. Tapi karena lebih berat surga. Nah, yang Araf ini 50-50, Pak. Jadi mau dikesurgain ada dosa yang sama, mau dikerakain ada pahala yang sama, jadi nyangkut gitu. Mungkin logikanya demikian. Akhirnya disimpan di Al-Araf, di salah sebuah tempat yang tadi saya sampaikan. Lihat ke kiri neraka, lihat ke tengah, ke kanan surga. Tapi penglihatan mereka nggak bisa mudah kayak gini, Pak. Nggak. Dalam hadis ini dikatakan mereka disimpan di Araf dan diperlihatkan ke neraka. Makanya di sana ada sakit yang luar biasa, tetap sakit dan ngeri lihatnya gitu. Makanya kemudian dikatakan mereka berdoa kepada Allah untuk dipalingkan ke arah lain, karena ngeri melihat neraka. Allah kabulkan tuh, dipindahkan
masih di Araf tapi melihat surga. Pas lihat surga, wih luar biasa indahnya, berdoa lagi, ya Allah boleh nggak ke dekat pintunya aja lah, ke pintunya saja. Allah mengatakan, kalau aku berikan apa yang kalian minta, terus kalian mau apa? Kalau engkau berikan apa yang kalian minta, kami nggak akan meminta lagi kepadamu. Allah kabulkan. Kemudian Pak, dekatkan ke pintu surga tuh. Nyampe ke depan pintu surga, Masya Allah, indahnya makin luar biasa. Karena kecantikan, keindahan surga tidak seperti indahnya gunung, Pak. Gunung itu indah luar biasa, tapi ketika kita nyampe ke sana, banyak terjalnya, banyak batunya, banyak gak mulus jalannya, Pak. Ada istilah gelis gunungan, pernah dengar Pak di Sunda itu? Cantiknya kayak gunung gitu. Dari kejauhan cantik, pas dekat kok gini gitu. Surga nggak begitu, makin dekat itu makin luar biasa. Sampai kemudian orang ini minta lagi sama Allah. Allah mengatakan, kan tadi katanya nggak akan minta lagi, kau sekarang malah minta gitu. Lalu mereka meminta ke bawah untuk dimasukkan ke dalam surga, dan masuk ke dalam surga. Hadis cukup panjang Pak, tapi nanti kita akan coba bagi di grup lah insya Allah. Hadis tentang Al-A'raf ini. Tapi yang anda pahami itu, kenapa ke A'raf dulu? Karena kebaikan dengan keburukan seimbang. Kenapa nggak ke Araf dulu? Karena dia lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya. Kenapa ke neraka dulu? Karena keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Maka harus ada proses pembersihan, dan neraka tempatnya. Iman fillah rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali. Taib iman fillah rahimakumullah, cukup ya insyaallah. Kita cukupkan dulu sampai di poin ini. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ataupun banyak ada faidah, ada hikmah yang bisa kita ambil, lalu bisa memotivasi diri kita untuk menguatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaanlah yang hanya bisa menyelamatkan kita baik ketika di dunia ataupun kelak di akhirat. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.